Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Devani. Saya di sini selaku moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Rahmiati selaku dari dosen Sistem Informasi Manajemen, untuk mempersilahkan kelompok 6 kami melakukan presentasi melalui video karena adanya halangan saat video offline, yaitu karena bahayanya virus corona. Maka kami akan membuat video presentasinya melalui video dan diupload di YouTube. Baiklah, kita sekarang kan kita saat ada wabah virus corona, jadi kita sama-sama berdoa agar wabah virus corona ini cepat selesai, aman dan tentram, dan tidak ada permasalahan yang lain. Dan diharapkan kepada teman-temannya semua untuk tetap stay di rumah agar virus corona ini tidak ada menyebar yang lainnya. Baiklah, saya akan memperkenalkan dahulu teman-teman saya dari kelompok anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Muhammad Raihan Mufid dengan NIM 17059190. Yang kedua yaitu Muhammad Hafiz 17059102. Yang ketiga yaitu Restu Putri Handayani 17059027. Di sistem informasi manajemen di silabus ada 3 materi. Yang materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri dan Restu. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Hafiz, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Rehan. Pertama, baiklah, saya akan menjelaskan pertama yaitu aplikasi SI di fungsi-fungsi organisasi, di mana secara konsep sistem informasi dibagi menjadi 2, yaitu ada internal dan adanya eksternal, di mana internal ini diterapkan di dalam fungsi organisasi, kalau sedangkan yang eksternal berkaitan dengan pihak-pihak yang luar yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan, misalnya yaitu pelanggan, kayak investor yang lainnya, itu berhubungan dengan luar. Kalau yang internal yaitu contohnya seperti kayak jabatan-jabatan kayak karyawan, manajer, dan yang lainnya. Baiklah, sebelum itu maaf ya keturunan. Jadi sistem informasi fungsional itu artinya yang pertama, menurut O'Brien, sistem informasi fungsional itu berbagai sistem informasi atau proses transaksi, pendukung keputusan, dan lain-lainnya yang mendukung berbagai fungsi bisnis, yang contohnya ya seperti itu fungsi akuntansi, keuangan, pemasaran, produksi, dan SDM. Yang kedua, sistem informasi fungsional yang menurut Jugi Tanto, yang dimana sistem informasi yang digunakan untuk menyediakan informasi bagi manajer-manajer fungsi, baik tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Sistem informasi fungsional itu terdiri dari ada beberapa. Yang pertama yang sudah saya bilang tadi yang di atas. Yang saya akan jelaskan sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi atau kita singkat dengan SIA. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang yaitu menyediakan cara untuk menyajikan dan meringkas kejadian bisnis dalam bentuk informasi keuangan kepada pemakainya. Sistem informasi akuntansi ini adalah sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi pemakainya. Di mana tujuan SIA ini menurut Wilkinson pada tahun 2000, yaitu dia pertama mendukung operasi sehari-hari atau yang kita to support the day operation, di mana supervisor yaitu supervisor memeriksa penjualan harian, order pembelian, karyawan yang menerima cek pembayaran, kasir yang menerima perintah pembayaran. Yang kedua itu dia mendukung pengambilan keputusan manajemen, yang mana kita biasanya sebut to support decision making by internal decision makers Indonesia, informasi yang penjualannya untuk perencanaan arus kas, penyimpanan,
budget dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, di mana yaitu to fulfill obligation relating to stewardship, di mana informasi keuangan, laporan rugi laba, arus kas yang dibutuhkan oleh stakeholder. Dalam pemrosesan data dan transaksi SIA ini terdiri dari subsistem yang berupa siklus-siklus akuntansi. Yang pertama yaitu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, siklus konversi, dan siklus manajemen sumber daya manusia, dan terakhir yaitu siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Itu materi yang pertama oleh saya, dan kedua yaitu akan disampaikan oleh Restu. Ada video selanjutnya, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Hafiz, yang materi yang keempat akan disampaikan oleh Rehan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila video kami nanti ada yang kesalahan atau kekurangan dari pengetahuan yang kami mohon maaf. Baiklah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Restu Putri Handayani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sistem informasi di fungsi organisasi. Sistem selanjutnya yaitu sistem informasi pemasaran, di mana sistem informasi pemasaran ini merupakan sistem informasi yang diterapkan di fungsi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini mempunyai 6 komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Adapun komponen-komponen dari sistem pemasaran ini, yang pertama itu ada komponen output pemasaran. Nah, ada beberapa 5 komponen informasi umumnya dibutuhkan oleh manajer di fungsi pemasaran yang dikenal dengan nama atau istilah 4P dan integration mix. Di antaranya yaitu ada product, place, promotion, price, dan integration mix. Nah, untuk komponen berikutnya yaitu ada komponen model pemasaran. Nah, model di sini di sistem informasi pemasaran ini banyak digunakan untuk menghasilkan laporan. Nah, komponen berikutnya yaitu komponen input pemasaran. Komponen input pemasaran ini data informasi pemasaran diperoleh dari 2 sumber. Komponen selanjutnya yaitu komponen basis data pemasaran. Nah, basis data pemasaran dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh semua manajer perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi ini terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama yaitu sistem produksi fisik. Sistem produksi fisik ini merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi yang disebut dengan sistem pengendalian produksi atau PCS, Production Control System. Nah, yang kedua itu ada sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi di sini menghasilkan informasi kepada manajer-manajer di fungsi produksi. Yang pertama itu ada komponen output produksi. Di dalam komponen output produksi ini ada 4 macam kelompok output yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi produksi. Yang pertama yaitu dapat kita peroleh tentang informasi mengenai proses produksi, informasi tentang sediaan, informasi tentang kualitas produk, informasi tentang biaya produknya. Nah, untuk model yang kedua itu ada komponen model produksi. Di dalam model produksi ini ada beberapa model yang digunakan di sistem informasi produksi ini, seperti model matematis titik pemesanan kembali, model matematis pemesanan kuantitas ekonomis, model matematis perencanaan kebutuhan material. Selanjutnya yaitu ada komponen input produksi. Nah, di dalam komponen input produksi ini pemakaian informasi seperti pemakaian informasi sistem informasi produksi. Nah,
Untuk sistem selanjutnya yaitu ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia ini merupakan sistem informasi untuk mendukung bagian kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Di fungsi ini dulunya bernama fungsi atau departemen personalia. Sekarang diubah namanya menjadi fungsi sumber daya manusia untuk menunjukkan bahwa di dalam organisasi adalah sumber daya yang ekonomis sangat penting. Nah, ada beberapa komponen dari sistem informasi sumber daya manusia ini, yaitu ada komponen output sumber daya manusia. Di dalam komponen output sumber daya manusia ini dapat dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu output yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi sumber daya manusia. Yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui tentang informasi tentang perencanaan tenaga kerja, informasi mengenai penggandaan tenaga kerja atau rekrutmen, informasi mengenai pengelolaan tenaga kerja, informasi mengenai kompensasi, benefit, dan maupun lingkungan kerja. Nah, komponen selanjutnya yaitu ada komponen model sumber daya manusia. Beberapa model yang digunakan di sistem informasi sumber daya manusia ini seperti misalnya model matematis yang digunakan untuk menghitung gaji, menghitung bonus, menentukan kompensasi, menentukan besarnya benefit. Nah, komponen selanjutnya itu ada komponen basis data sumber daya manusia, di mana di dalam komponen ini file-file basis data sumber daya manusia dibentuk dari 3 sumber input, yaitu data eksternal sumber daya manusia, data internal riset sumber daya manusia, dan data internal keuangan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu ada komponen input sumber daya manusia, di mana komponen input sistem informasi sumber daya manusia ini juga terdiri dari beberapa atau 3 bagian. Yang 2 bagian itu untuk mendapatkan data internal, dan 1 bagiannya lagi untuk mendapatkan data eksternal. Sumber data eksternal disebut juga human resource intelligent data, yang berhubungan dengan data dan lingkungan luar. Selanjutnya yaitu sistem informasi keuangan, di mana sistem informasi keuangan ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan manajer di fungsi keuangan. Nah, ada beberapa komponen output keuangan di mana terdiri dari 7 macam kelompok output yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi keuangan tersebut. Misalnya informasi mengenai forecast keuangan, informasi mengenai modal kerja, informasi mengenai investasi, pendanaan, budget keuangan, kinerja keuangan, maupun informasi mengenai anggaran keuangan. Ada juga komponen modal keuangan. Nah, di dalam komponen ini ada beberapa model yang dapat digunakan di sistem informasi keuangan. Misalnya model matematis yang optimal untuk dianalisis investasi. Nah, model-model net present value, payback period, dan internal rate of return digunakan untuk analisis capital budgeting. Komponen selanjutnya itu ada komponen basis data keuangan. Nah, di dalam komponen ini file-file basis data keuangan juga dibentuk dari 3 sumber input, di mana 3 sumber tersebut yaitu data eksternal keuangan, data internal keuangan, dan data internal kebijakan keuangan.
Nah, komponen selanjutnya komponen input keuangan. Nah, komponen input keuangan ini di sistem informasi keuangan juga terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian lagi untuk mendapatkan data eksternal. Nah, sumber data keuangan eksternal disebut juga dengan financial intelligence, data yang berhubungan dengan data dari lingkungan luar seperti data pemerintah, pasar modal, pasar uang, dan lain-lain. Sumber data internal dapat terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yaitu data kebijakan perusahaan, dan bagian kedua itu data keuangan dari akuntansi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz. Materi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah Sistem Manajemen Rantai Pasukan atau yang disingkat dengan SCM. Pengertiannya sendiri, suatu konsep yang menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara tradisional. Ada 3 macam komponen rantai supply. Yang pertama, rantai supply hulu atau upstream supply chain. Yang kedua, manajemen rantai supply atau supply chain management. Yang ketiga, segmen rantai supply hilir atau downstream supply chain segment. Manfaat dari SCM ini sendiri, kepuasan pelanggan meningkat, meningkatnya pendapatan, menurunkan biaya, kemudian pemanfaatan aset semakin tinggi, peningkatan laba, dan perusahaan semakin besar. Supply chain ini sendiri adalah suatu jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pemesanan bahan baku, kemudian mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, dan mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen. Proses bisnis tersebut menggabungkan supplier, pabrik, pusat distribusi, toko retail, dan konsumen untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber sampai akhir kepada konsumen. Ketidakpastian supply chain seperti kehabisan suku cadang, kapasitas pabrik, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau tingginya biaya transportasi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat dan tidak tepat waktu. Untuk memuaskan pelanggan, produsen biasanya mengatasi ketidakpastian dan kejadian tidak diramalkan lainnya dengan menyimpan bahan baku atau produk yang lebih banyak dari persediaan yang dibutuhkan. Stok pengamanan ini bertindak sebagai penyangga atau kurangnya fleksibilitas daripada rantai pemasok. Nilai bisnis SCM sistem diantaranya perusahaan dapat menyeimbangkan penawaran dan permintaan, mengurangi tingkat persediaan, kemudian meningkatkan layanan pengiriman, dan mempercepat waktu untuk memasarkan produk, dan memanfaatkan aset secara lebih efektif. Selain mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasukan juga membantu meningkatkan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang CRM. CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonferensi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan pertahankan hubungan yang sudah ada. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Dengan beberapa fitur seperti yang pertama ada Sales Cloud, yaitu mampu memaksimalkan penjualan, meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan visibilitas dalam bisnis. Yang kedua ada Service Cloud, yaitu transformasi layanan pelanggan dan menciptakan hubungan yang baik dengan mereka. Selanjutnya ada Marketing Cloud, yaitu memantau dan berpartisipasi dalam jejaring sosial. Selanjutnya ada Salesforce Platform and Exchange, yaitu membuat aplikasi sosial yang inovatif, mobile dan real-time pada platform yang dapat digunakan oleh lebih dari 1.000 pelanggan. Yang selanjutnya ada Salesforce Chatter, yaitu membuat proses
bisnis dalam hal sosial, berkolaborasi secara real time dari mana saja. Selanjutnya ada nilai bisnis sistem ERP. Sistem ERP secara modul biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, keuangan, inovasi, dan akhirnya dan akunting perusahaan. ERP dipergunakan untuk mengelola proses bisnis yang telah dibuat standarisasinya, agar berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan cara mengolah data secara sentral sehingga hanya perlu sekali saja memasukkan data untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai proses bisnis di dalam perusahaan. Pada perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP, pada umumnya menggunakan sistem yang berbeda di tiap departemen. Sistem ERP dikembangkan untuk menggantikan sistem-sistem yang terpisah itu menjadi satu kesatuan sehingga pengelolaannya lebih mudah dan efisien. Ada baiknya kita melihat beberapa hal ini sebelum Anda memutuskan untuk mengaplikasikan software ini ke dalam bisnis Anda. Yang pertama, ada perencanaan dan manajemen yang terkontrol atau planning. Sistem ERP akan menyajikan beragam dari unit bisnis yang berbeda secara sistematis, komprehensif, real time, dan mudah dalam prosesnya. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atau proses bisnis Anda. Yang kedua ada akurasi yang lebih baik atau costing. Menentukan akurasi nilai-nilai default dari skema dasar yang digunakan dalam hampir keseluruhan proses transaksi, khususnya transaksi keuangan dan material. Dengan sistem ERP, Anda dapat menentukan lebih dari suatu penggunaan metode dan level penilaian material sesuai dengan tipe atau jenis kategori material dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, peningkatan efisien dan produktivitas atau forecasting. Keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung adalah pengurangan kos yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Sistem ERP dapat memperkirakan aspek yang tidak dapat menguntungkan. Dalam hal ini, sistem ERP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik seperti alat perencanaan dan alat simulasi yang dapat membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya seperti material, sumber daya manusia, dan mesin atau peralatan kerja. Yang keempat ada ekosistem perusahaan yang terintegrasi atau integration. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis tertentu. Kesulitan mengakses data bukanlah hal yang kita inginkan. Apabila jika data yang kita butuhkan tersebut sangat penting karena mempengaruhi keputusan yang perlu diambil. Kesulitan akses data tersebut mungkin dapat terjadi jika tidak memiliki suatu sistem yang rapi dan mudah untuk diakses dari manapun seperti software ERP. Karena terkadang kita tidak melulu ada di kantor, sedangkan kita hanya dapat mengakses informasi dari kantor saja. Software ERP dengan cloud system membantu Anda otomatisasi proses bisnis, mengatur aktivitas harian di setiap bagian. Tanpa sistem ERP, Anda menjadi sangat sulit untuk dapat menjalankan alur kerja secara efektif dan kolaborasi antara bagian dengan baik. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.